Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Kali ini kita akan berbagi video maupun tutorial kepada teman-teman semua, yaitu cara memperbaiki salah satu perangkat hidrolik seperti ini. Ini adalah perangkat hidrolik yang lazim disebut two jack atau track jack ya. Ini semacam dongkrak hidrolik juga. Namun di sini punya dimensi ataupun track pengangkatnya dengan desain yang cukup ceper ya. Berbeda dengan dongkrak hidrolik pada umumnya ya. Sedangkan alat ini dikhususkan untuk mengangkat benda dengan space angkat yang cukup rendah ya. Ini bisa kita lihat di tracknya, ini cukup rendah dia. Nah, kita lihat di sini kerusakannya secara umum, kita lihat ada kebocoran oli ya di silinder utamanya ini. Kemudian di sini bisa kita lihat, coba nih pompanya ini dia tidak normal ya, kayak menyedot kayak vakum begitu. Nanti ini bisa kita cek juga di bagian pompanya ini ya, setelah kita perbaiki bagian silindernya ya. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh adanya yang mampet saluran olinya di bagian pompanya ya. Nanti kita akan bongkar semuanya ya. Ya, langsung saja kita buka. Ini pertama di bagian rod silindernya ini ya. Di sini ada semacam pin pengunci ya. Ini nanti langsung saja kita tarik, mungkin pakai tang juga gampang. Ini semacam kawat gelang seperti itu. Fungsinya untuk menahan rod silinder biar tidak terlepas dari bodi utamanya atau tangki hidrolik jack ini ya. Ya, ini dia bagian rod silinder setelah kita lepaskan dari bodi utamanya. Sedangkan bagian ini adalah tempat sealnya ya, berada di cap bagian paling bawah ini. Nah, ini telah kita ganti sealnya. Untuk cara mengganti seal seperti ini adalah seal U. Teman-teman bisa melihat di video-video kami sebelumnya ya, cara memasang seal UHS. Dan setelah kita pasang sealnya, kita masukkan ke rod silindernya seperti ini. Kemudian kita pasang cap penutup rod silindernya ini ya, dengan cara diputar ke arah kanan seperti biasa ya. Kemudian kita pasangkan rod silinder ini seperti ini ke bodi utamanya, lalu memasang kembali pin pengikat rod silindernya ke bodi utamanya ya, yang berbentuk kawat gelang tadi ya. Selanjutnya, setelah selesai kita lakukan perbaikan atau penggantian seal di bagian rod silindernya ini, kita akan memperbaiki bagian pompa hidroliknya ya, dengan cara membuka cap atas bagian pompanya ya. Ya, ini dia bagian pompa utamanya setelah kita copot dengan membuka 4 baut di bagian atasnya ya. Bagian utama pompa ini terhubung langsung dengan tangki olinya atau reservoirnya ya. Nanti ini bisa kita cek secara detail ya, apa penyebab yang tadi yang kita lihat tadi menyedot atau vakum ya. Nah, yang terutama di sini kita lihat ada indikasi sangat kotor ya, atau banyak potongan-potongan seal atau o-ring dari sini ya. Ini akan kita bersihkan. Nah, di sini kita lihat tempat olinya atau reservoirnya berupa kayak karet gitu ya, seperti balon di sini. Ini juga nanti akan kita bersihkan. Dan juga kita lihat tangki olinya sudah kosong ya, sudah tidak ada olinya lagi, mungkin telah habis karena bocor sealnya ya. Selanjutnya, setelah kita bersihkan bagian pompanya tadi, bagian utama pompa dan bagian reservoir atau tangki olinya, kita akan memasangkan bagian pompanya ini ke bodi utama atau ke reservoir. Kemudian setelah selesai kita pasang bagian pompanya, kita akan mengisi oli yang baru tentunya dengan spek oli hidrolik ya.
SAE 10. Ya, di sini kita lihat tidak ada indikator atau limit olinya ya. Namun kita isi aja sampai penuh ya. Kemudian setelah kita selesai mengisi oil atau fluidanya, kita akan langsung coba. Sebelum kita tutup dulu tangkinya agar tidak ada udara yang terperangkap di bagian hidrolik atau tangki ini ya. Nah, kita lihat seperti ini, langsung action ya teman-teman. Kita bisa melihat di rodnya seperti ini sudah naik. Beda halnya ketika tadi sebelum kita bongkar atau kita servis atau kita buka perangkat ini. Nih lihat nih, pompanya ini sudah tidak vakum lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah berfungsi pompanya setelah kita bersihkan tadi ya. Dan kemungkinan besar kerusakan yang ada di pompa karena kotor saja ya. Nah, ini kita lihat stepnya juga cukup lumayan cepat ya. Namun sayangnya alat ini tidak dilengkapi dengan per atau pegas ya untuk menurunkan secara otomatis ya. Oke, kita coba lagi. Nanti akan kita tes simulasikan di bagian beban ya, untuk melihat fungsi utama daripada jack ini ya. Dan selanjutnya langkah terakhir kita akan melakukan pengetesan untuk jack ini. Nah, di sini kita lihat fungsi daripada tracknya ini untuk mengangkat bagian yang sangat ceper ya. Kita lihat di sini sangat ceper, sama seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, bahwa fungsi utama daripada hydraulic jack ini adalah khusus untuk mengangkat space angkat yang sangat rendah seperti ini ya. Oke, ini sudah terangkat teman-teman. Dan kita lihat juga bagian yang bocor, di bagian rodnya ini sudah tidak kelihatan ya. Artinya fungsi sealnya sudah berfungsi dengan baik ya. Ya, jadi alat hydraulic jack seperti ini sangat recommended sekali ya teman-teman, untuk space angkat yang sangat rendah ya. Dan juga alat seperti ini cukup portable ya, dan tidak terlalu berat tentunya ya. Sekedar informasi ya teman-teman, bahwa alat jack atau track jack seperti ini ada banyak ya model-modelnya yang diproduksi atau yang dijual di supplier hydraulic jack ya. Ini beberapa contoh model yang lain ya. Ini dia beberapa jack atau track jack dengan dimensi ataupun ukuran yang berbeda-beda ya. Ya teman-teman, demikianlah video kami kali ini, yaitu video tentang cara memperbaiki salah satu hydraulic jack atau jack manual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.